Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Agustin, NIM E 2019-1190. Seperti biasa, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jadi, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Kemudian ada komponen. Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama, pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Yang kedua, pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Adapun fungsi dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ini yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Pembahasan yang terakhir adalah instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di sini ada kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu yang pertama, zakat. Zakat ini adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Yang kedua ada yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga ada wakaf, adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal. Yang keempat, amwal fadlah, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang kelima, nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. Yang keenam ada kumus, adalah harta karun atau temuan. Kumus sudah berlaku pada periode sebelum Islam. Dan yang terakhir adalah kafarat, adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.